Gus Muhdlor ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. Cak Imin sudah dipecat dari PKB Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dalam kasus pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. Penetapan status hukum ini merupakan hasil dari proses hukum yang dimulai sejak Operasi Tangkap Tangan OTT pada 25 Januari 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan keprihatinannya atas status tersangka yang diberikan KPK kepada Gus Muhdlor terkait dugaan tindak pidana korupsi. Bagi Cak Imin, hal ini menjadi pembelajaran bagi semua kepala daerah. Ia menyatakan, "Kita ikut bersedih ya dan menjadi pembelajaran bagi semua bupati-bupati dimanapun." Cak Imin juga menjelaskan bahwa Gus Muhdlor sudah dipecat dari PKB. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci kapan keputusan pemecatan itu diambil. Gus Muhdlor sempat menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Januari 2024. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang bupati yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Gus Muhdlor kemudian muncul saat memimpin deklarasi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada Februari 2024, Ali Fikri, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, menyatakan bahwa Gus Muhdlor telah berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. KPK juga telah mencegah Gus Muhdlor untuk bepergian ke luar negeri. Penetapan tersangka ini didasarkan pada analisis keterangan para saksi, tersangka, dan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Januari 2024, di mana sejumlah orang termasuk keluarga Gus Muhdlor diamankan. Setelah melakukan gelar perkara, KPK hanya menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu bendahara sekaligus Kepala Bagian Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah BPPD. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik harus ditindak dengan tegas, agar memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak.